Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Rusmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keputusan tata usaha negara. Jadi teman-teman, dalam mempelajari hukum administrasi negara, teman-teman akan menghadapi pembahasan mengenai keputusan tata usaha negara. Nah, apa sih keputusan tata usaha negara itu? Keputusan tata usaha negara atau disebut dengan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, pengertian tersebut berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga diperluas dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai keputusan tata usaha negara berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, unsur yang pertama dalam pengertian yang sudah saya jelaskan tadi yaitu penetapan tertulis. Dalam pengertian penetapan tertulis harus teman-teman perhatikan dengan baik, karena penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal seperti halnya surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Tetapi penetapan tertulis cukup hanya tertulis di atas kertas saja. Hal ini karena penetapan tertulis dimaksudkan untuk pembuktian saja. Nah, yang kedua, dari pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, ada kata badan atau pejabat tata usaha negara. Perlu teman-teman ketahui bahwa keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus siapa dong pejabat tata usaha negara itu? Pejabat atau badan tata usaha negara itu misalnya presiden, gubernur, menteri, hakim, dan sebagainya. Nah, unsur yang ketiga dari keputusan tata usaha negara yaitu tindakan hukum tata usaha negara. Perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu KTUN. Namun, tindakan hukum di sini harus diartikan bahwa tindakan tersebut juga termasuk tindakan faktual. Faktual di sini adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari KTUN yang tujuannya untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan, khususnya administrasi ya. Seperti pada persiapan dalam pelaksanaan suatu KTUN, misalnya persiapan perbaikan jalan dan sebagainya. Nah, unsur yang keempat dari pengertian tadi yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam dikeluarkan atau ditetapkannya suatu KTUN perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam isi dari penetapan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, unsur yang kelima tadi sifatnya harus konkret. Konkret ialah tidak abstrak, namun masih berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Nah, unsur yang keenam yaitu individual. Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Misalnya, keputusan tata usaha negara hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Maka, keputusan tata usaha negara tersebut harus menyebutkan nama-nama perorangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan individual. Yang selanjutnya dalam keputusan tata usaha negara itu harus sifatnya harus final. Final di sini bahwa untuk keputusan tata usaha negara yang belum mendapatkan persetujuan dari instansi atasan, maka akan membuat keputusan itu belum final. Karena keputusan itu belum final, maka belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Secara kesimpulan, agar keputusan tata usaha negara dapat menimbulkan akibat hukum, maka harus bersifat definitif
yang artinya keputusan tersebut harus final. Nah, unsur yang terakhir dari pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan tata usaha negara tidak hanya sebagai keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum saja, namun keputusan harus memiliki potensi atau kemungkinan untuk menimbulkan kerugian. Misalnya, suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat mencabut izin tanpa alasan yang jelas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai keputusan tata usaha negara yang sudah saya rangkum dalam unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Mungkin pembahasan mengenai keputusan tata usaha negara saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila pembahasan yang saya sampaikan tadi terdapat kesalahan, dan diharapkan teman-teman bisa ikut berkomentar terhadap apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, saya Dadang Rusmawan. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.